Perbincangan Allah dan malaikat ini ditafsirkan oleh sejumlah mufassir dari referensi yang saya baca, menunjukkan sebuah keistimewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Raja dan Keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan semoga ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa, saya akan melanjutkan tadarus usbu'i ini dengan terlebih dahulu menyampaikan beberapa penjelasan mengenai ayat yang kita baca pada episode yang lalu. Ayat-ayat yang kita baca pada episode yang lalu dari beberapa referensi yang saya baca dari kitab tafsir, bahwa ayat-ayat yang kita baca itu menunjukkan kepada satu topik pembicaraan, yaitu mengenai hikmah penciptaan dari manusia, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala di sini ketika menjelaskan tentang hikmah penciptaan manusia itu dimulai dari sebuah perbincangan Allah dengan malaikat. Perbincangan Allah dan malaikat ini ditafsirkan oleh sejumlah mufassir dari referensi yang saya baca, menunjukkan sebuah keistimewaan. Ya. Keistimewaan tersebut bisa dilihat dari konteks dan objek pembicaraannya. Bisa dilihat dari konteksnya, ya. Kemudian bisa dilihat dari objek pembicaraan, di mana objeknya di sini adalah manusia, gitu ya. Keistimewaan dilihat dari konteksnya, konteks pembicaraan, konteks pembicaraan Allah dan malaikat. Ini adalah satu konteks yang istimewa, di mana belum pernah Allah melakukan pembicaraan dengan malaikat yang membicarakan pewacanaan penciptaan makhluk. Jadi ini tidak pernah Allah mewacanakan terlebih dahulu sebelum menciptakan suatu makhluk. Dan itu hanya dilakukan, pewacanaan, pembicaraan tersebut hanya dilakukan pada konteks penciptaan manusia. Jadi disinilah letak keistimewaan itu, ya. Karena tidak terjadi pada makhluk-makhluk yang lain. Jadi belum pernah Allah mewacanakan suatu penciptaan makhluk, dibicarakan dahulu, kemudian diciptakan. Itu belum pernah. Dan itu hanya terjadi kepada penciptaan manusia. Nah, ini letak istimewanya. Kemudian letak keistimewaan kedua pada konteks di sini adalah bahwa pembicaraan antara Allah dan malaikat itu terjadi di tempat yang suci. Tentu ya, pasti tempat yang suci, karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang suci, maka tempatnya pasti yang suci. Nah, ini letak keistimewaan juga. Kemudian kalau dilihat dari objek yang dibicarakan, yaitu manusia, juga ada yang istimewa juga, karena di sini dijelaskan di ayat-ayat yang lain bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ya, pada ayat-ayat yang lain Allah menceritakan di dalam Al-Quran ini bahwa hanya manusialah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian kalau dilihat dari
ayat ini juga di situ ada juga sisi istimewanya, karena di situ Allah menyampaikan keutamaan-keutamaan yang diterima oleh manusia nanti, yaitu keutamaan yang pertama adalah bahwa Allah akan menjadikan manusia khalifah di muka bumi ini. Khalifah inilah letak dari keutamaan sekaligus hal yang istimewa dari perbincangan malaikat dan Allah di sini. Nah, ketika mendengar bahwa Allah akan menciptakan khalifah, yaitu manusia yang di sini direpresentasikan dari penciptaan Nabi Adam terlebih dahulu, maka kemudian malaikat merespon pembicaraan Allah dengan menyatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, ini adalah pernyataan malaikat di mana substansi dari pernyataan ini menunjukkan bahwa di situ malaikat menduga bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah itu nantinya akan merusak dan menumpahkan darah di muka bumi ini. Nah, penjelasan dari respon malaikat ini sebenarnya memiliki beberapa tafsiran. Di antaranya pertama adalah bahwa respon malaikat itu adalah istiksyaf anil hikmah. Jadi sebenarnya respon malaikat itu adalah sebuah permintaan yang diajukan oleh malaikat untuk mengetahui lebih dalam dari hikmah penciptaan manusia. Itu ya. Jadi makna dari qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha ini sebenarnya adalah untuk meminta Allah agar menjelaskan lebih detail mengenai hikmah dari penciptaan manusia. Kemudian tafsiran yang kedua menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat ini, respon dari malaikat ini sebenarnya adalah dugaan yang berdasarkan fakta historis, ya. Dugaan berdasarkan fakta historis. Nah, fakta historis itu bukan berarti menunjukkan ada manusia sebelum manusia diciptakan, bukan. Tetapi perlu para pemirsa ketahui bahwa manusia kalau dibandingkan dengan malaikat dan jin adalah makhluk yang ketiga. Makhluk yang ketiga yang diciptakan oleh Allah. Artinya sebelum diciptakan manusia, Allah telah menciptakan malaikat terlebih dahulu, kemudian jin, baru kemudian manusia. Nah, di sini malaikat melihat bahwa jin yang terlebih dahulu diciptakan oleh Allah ini, yang sudah berada di bumi terlebih dahulu, mereka itu telah melakukan kerusakan dan suka bertumpah darah di muka bumi. Sehingga dari fakta tersebut kemudian malaikat menduga bahwa nantinya manusia ini juga akan melakukan seperti apa yang dilakukan jin di muka bumi itu. Nah, itu tafsiran yang kedua ya. Kemudian tafsiran yang ketiga bahwa respon dari malaikat itu sebenarnya adalah bagian dari pemahaman malaikat terhadap apa yang telah disampaikan Allah mengenai karakter-karakter manusia. Jadi di tengah perbincangan antara Allah dan malaikat itu, Allah menyampaikan kira-kira sekilas lah tentang karakter-karakter yang dimiliki oleh manusia yang akan diciptakan itu. Nah, dari karakter-karakter yang disampaikan itu kemudian malaikat menduga nantinya manusia itu akan suka merusak dan bertumpah darah. Nah, itu makna yang ketiga ya. Yang ketiga. Kemudian makna yang keempat ini adalah satu seni retorika di mana karakter merusak dan bertumpah darah itu adalah karakter yang
cukup kuat ada di manusia, di mana karakter tersebut adalah satu dosa yang besar. Jadi merusak dan menumpahkan darah itu adalah satu dosa yang besar. Nah, ini artinya sebuah peringatan, sebuah pelajaran juga bagi kita agar menghindari perbuatan tersebut sekuat mungkin, karena dua perbuatan itu, ya, dua karakter itu tadi, merusak dan menumpahkan darah, itu adalah perbuatan yang dosa besar. Di sini disebutkan min a'zamid dzunub. Oleh karenanya kita harus menghindari sekuat mungkin. Itu cara Allah ingin memberitahu kepada manusia bahwa perbuatan ini adalah dosa, maka di situ malaikat merespon. Nah, tetapi kemudian disimpulkan bahwa dari segala respon, dari segala tafsiran tadi itu disimpulkan bahwa hadzal kalam laisa 'alal wajhil i'tirad wala 'alal wajhil hasad. Jadi respon malaikat dalam argumen qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima itu bukan dalam rangka melawan, ya, bukan dalam rangka menolak dari keinginan Allah, ya, bukan rangka menolak, dan juga bukan dalam rangka hasud terhadap makhluk atau manusia yang akan diciptakan itu. Bukan dalam rangka itu, tetapi memang betul-betul bertujuan untuk meminta Allah agar menjelaskan lebih detail mengenai hikmah dari penciptaan manusia. Seperti itu kira-kira, ya. Jadi bukan seperti bukan pernyataan menolak, bukan pernyataan hasud terhadap makhluk yang nantinya akan diciptakan oleh Allah. Karena di sini lanjutan dari ayat yang ke-30 ini, malaikat itu justru bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, bertasbih ini menunjukkan bahwa pernyataan sebelumnya itu bukan untuk melawan. Dia malaikat ini hanya menginginkan Allah itu menjelaskan lebih detail mengenai hikmah dari penciptaan manusia atau Adam di dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata bahwa sesungguhnya saya lebih mengetahui dari apa-apa yang tidak kamu ketahui. A'lamu ma la ta'lamun. Di situ ditafsirkan bahwa malaikat itu hanya mengetahui yang lahiriah saja. Fa antum alimtum zahirahum. Jadi malaikat itu dikatakan oleh Allah, kalian ini hanya mengetahui yang nampak-nampak saja. Wa huwal fasad wal qatl, yaitu yang merusak dan membunuh itu hal-hal yang nampak saja. Wa ma'alimtum batinahum, dan tidak mengetahui hal-hal di balik itu, ya. Hal-hal yang tidak nampak itu belum kamu ketahui. Hal-hal yang tidak nampak itu dijelaskan oleh beberapa mufassir juga bahwa Allah akan menurunkan rasul-rasulnya sehingga manusia nantinya akan menjadi hamba-hamba Allah yang taat, gitu, ya. Kemudian berikutnya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ini adalah lanjutan penjelasan mengenai hikmah dari penciptaan manusia. Kalau tadi Allah di ayat yang ke-30 itu Allah memberikan keutamaan manusia dengan menjadikannya khalifah. Kemudian yang ayat yang ke-31 ini Allah memberikan keutamaan kepada manusia dalam bentuk ilmu. Penjelasan mengenai ilmu ini saya ambil dari sebuah riwayat, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal ilmu, apa yang dimaksud dengan ilmu itu? Faqila dalilul amal. Maka kemudian Rasulullah menjawab bahwa ilmu itu adalah referensi dari amal. Jadi referensi dari amal itu adalah ilmu. Rujukan dari amal itu adalah ilmu. Artinya amal itu di sini diharapkan berdasar ilmu.
Wa mal aqlu, kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan akal? Qala qaidul khair, yaitu adalah penunjuk pada kebaikan, ya, pengarah kepada kebaikan. Wakila fahamal hawa, dan juga dikatakan apa yang dimaksud dengan hawa atau hawa nafsu. Qala markabul ma'asi. Hawa nafsu itu adalah kendaraan maksiat, ya, kendaraan maksiat, kendaraan yang membawa kepada kemaksiatan, kira-kira begitu. Famal mal, dan apa yang dimaksud dengan harta? Qala ridaul mutakabbirin, itu adalah jubah atau pakaian orang-orang yang sombong. Ini banyak contoh-contohnya kemarin, ya, di mana orang ya sangat berbangga memamerkan harta-hartanya. Itu banyak kita temui di media-media sosial. Qila famad dunya, dan dikatakan apa yang dimaksud dengan dunia? Qala sukul akhirah, dikatakan bahwa dunia itu adalah pasar dari akhirat. Artinya di sini bahwa dunia ini menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari yang baik sampai yang buruk, itu seperti layaknya pasar lah dunia itu, sehingga disebut dengan sukul akhirah, sebagai pasar akhirat. Nanti apa yang kita beli di dunia ini, ya, apa yang kita bawa di dunia ini juga akan dibawa kita ke akhirat, ya. Jadi apa yang kita pilih di dunia ini, di pasar ini, ya, itulah yang akan kita bawa ke akhirat. Jadi kalau kita memilih yang baik-baik, maka kita nanti ketika berpulang ke akhirat akan mendapatkan yang baik-baik, ya, seperti itu. Dari penjelasan-penjelasan singkat tadi, maka pelajaran dari penciptaan manusia ini bisa dikatakan bahwa hikmah dari penciptaan manusia ini menunjukkan keutamaan manusia, yaitu keutamaan manusia yang pertama, dia sebagai khalifah, yang kedua, Allah memberikan ilmu kepada manusia. Semoga dengan penjelasan ini kita akan semakin sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai khalifah, dan yang kedua, kita dianugerahi ilmu. Demikian penjelasan singkat, dan saya akan melanjutkan membaca lanjutan ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Demikianlah tadarus kita pada episode ini. Insya Allah kita lanjutkan pada episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga tadarus kita ini bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian,
yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.